Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan pengantar logika dan himpunan. Kali ini kita akan membahas tentang materi himpunan. Materi yang akan dibahas di sini adalah meliputi dasar-dasar himpunan, kemudian tentang teori-teori yang berkaitan dengan himpunan dan juga operasi himpunan. Ya, kita masuk ke dasar himpunan, yaitu yang meliputi definisi himpunan. Himpunan merupakan sekumpulan dari objek yang tertentu dan dapat dibedakan. Himpunan merupakan kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Ya, objek di dalam himpunan kita sebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Contohnya seperti ini. Dari kumpulan berikut, manakah yang merupakan himpunan? Yang pertama, kumpulan ikan yang bernafas dengan paru-paru. Yang kedua, kumpulan mahasiswa cantik. Yang ketiga, kumpulan mahasiswa UNU yang mengikuti kuliah PLH. Dari tiga kumpulan ini, manakah kumpulan yang bisa dibedakan dan terdefinisi dengan jelas? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, kita cek yang pertama dulu, kumpulan ikan yang bernafas dengan paru-paru. Apakah kumpulan ini objeknya itu dapat dibedakan dengan jelas? Ya, kumpulan ikan yang bernafas dengan paru-paru objeknya dapat dibedakan dengan jelas dan kita bisa menyebutkan dengan jelas mana saja ikan yang bernafas dengan paru-paru. Yang kedua, kumpulan mahasiswa cantik. Apakah kumpulan ini objeknya terdefinisi dengan jelas? Tidak. Karena perspektif setiap orang cantik itu relatif ya. Ada yang mengatakan mahasiswa A cantik, ada yang mengatakan mahasiswa A tidak cantik. Sehingga sifatnya relatif dan anggotanya tidak bisa dibedakan dengan jelas. Sehingga kumpulan mahasiswa cantik bukan himpunan. Kemudian yang ketiga, kumpulan mahasiswa UNU yang mengikuti kuliah PLH. Apakah objeknya terdefinisi dengan jelas? Ya. Kumpulan seperti ini objeknya dapat terdefinisi dengan jelas karena kita bisa menentukan dengan jelas dan tepat mahasiswa UNU yang mengikuti kuliah PLH. Sehingga kumpulan ini kita sebut dengan himpunan. Kesimpulannya, semua himpunan merupakan kumpulan, tapi tidak semua kumpulan merupakan himpunan. Selanjutnya, himpunan kita notasikan dengan huruf besar atau kapital. Perjanjiannya dengan menggunakan huruf abjad A, B, C, sampai Z. Kemudian anggota dari suatu himpunan kita notasikan dengan huruf kecil. X, Y, Z, dan seterusnya. Ya, apabila nanti muncul simbol seperti ini, X anggota A, kita baca X anggota dari himpunan A atau X elemen A. Kalau seperti ini berarti X bukan anggota A atau X bukan elemen A. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, kemudian R, AB, kemudian di himpunan ada himpunan lagi ABC, di dalam himpunan ada himpunan lagi yaitu AC. Kemudian K adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan kosong. Maka kita bisa menulis seperti ini. 3 anggota A tanpa kurung kurawal. ABC anggota R. C bukan anggota R karena yang menjadi anggota R adalah AC di dalam kurung kurawal ya. Kemudian himpunan kosong adalah anggota K. Himpunan kosong bukan anggota R. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan semesta. Ya, kita notasikan dengan U atau S. U-nya itu universe atau S menggunakan bahasa Indonesia yaitu semesta. Yaitu merupakan himpunan yang mencakup semua anggota yang menjadi acuan pembicaraan. Yang kedua adalah himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya bisa dihitung. Contohnya adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Yaitu kan bisa dihitung ya, himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6 berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5.
ya, dan seterusnya. Kemudian himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tidak dapat kita hitung. Contohnya adalah himpunan anggota bilangan real. Ya, jumlahnya kan tidak bisa dihitung dan kita tidak tahu batasnya sampai mana. Ya, sehingga himpunan-himpunan bilangan tersebut disebut dengan himpunan tak berhingga. Kemudian simbol-simbol baku yang berlaku pada himpunan. Ya, ini adalah simbol-simbol baku yang disepakati dalam himpunan ya. P untuk himpunan bilangan bulat positif yang anggotanya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian N adalah himpunan bilangan alami atau bilangan natural atau bilangan yang kita sebut dengan bilangan asli. Ya, dimulai dari bilangan 1 juga, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian apabila nanti muncul simbol Z adalah untuk himpunan bilangan bulat. Ya, baik bulat positif maupun bulat negatif. Kemudian Q himpunan bilangan real, R himpunan Q himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, dan C himpunan bilangan kompleks. Ya, ini semua sudah pernah disinggung di mata kuliah kalkulus 1 ya. Ya, ini hanya mengulang saja. Kemudian yang ini tadi sudah sempat disinggung juga, himpunan yang universal atau himpunan semesta kita simbolkan dengan U atau S. Ya, contoh misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A sama dengan 1, 3, 5. Selanjutnya, cara menyajikan himpunan. Yang pertama adalah dengan enumerasi. Enumerasi sendiri adalah menuliskan satu persatu elemennya secara rinci. Contohnya adalah himpunan 4 bilangan asli pertama. Berarti kita tuliskan satu persatu di enumerasi ya, dicacah. 1, 2, 3, 4. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Misalkan himpunan B berarti sama dengan kita cacah, kita daftar 4, 6, 8, 10. Ya, kemudian dan seterusnya ya, ada himpunan C, kucing, A, Amir, 10, paku ya. Pokoknya dijabarkan anggota-anggotanya. Kemudian berikutnya adalah dengan menggunakan deskripsi secara verbal. Contoh, A adalah himpunan dari bilangan bulat dari 1 sampai dengan 6. Artinya, anggota himpunannya kita deskripsikan dengan kata-kata, dengan secara verbal ya. Contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, ini yang lazim banyak dipakai di matematika ya. Notasi himpunannya bacanya seperti ini biasanya ya. X bila mana syarat yang harus dipenuhi oleh X dengan menggunakan kurung awal di depan dan di belakang. Kemudian ya, ini adalah contoh penyajian himpunan dari menggunakan deskripsi kemudian diubah menjadi notasi ya. A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Ya, bisa juga X bila mana X anggota X bila mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 ya. Seperti ini saja juga tidak apa-apa ya. Atau seperti ini ya, X bila mana X anggota P, X kurang dari 5. Ya, atau seperti ini, M sama dengan X bila mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah PLH. Selanjutnya dengan diagram Venn. Contoh, ya, misalkan U atau semestanya adalah bilangan 1, 2, sampai dengan 7 dan 8. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 5 dan himpunan B anggotanya 2, 5, 6, 8. Ya, maka kalau kita buat dengan diagram Venn, hasilnya menjadi seperti ini. Di antara himpunan A dan B ada yang beririsan atau ada yang sama yaitu 25. Kita tuliskan di sini. Kemudian apabila ada anggota himpunan U di luar himpunan A dan B, maka kita tulis di luar lingkaran A dan B ya. Jadi seperti ini. Ya, itulah cara untuk menyajikan himpunan. Kemudian selanjutnya adalah
kardinalitas himpunan, yaitu banyaknya elemen-elemen yang berbeda yang dimiliki oleh suatu himpunan. Jadi kardinalitas himpunan itu singkatnya adalah banyaknya anggota dari himpunan ya, yang berbeda. Kalau misalkan ada himpunan yang sama, maka kita hitung satu gitu. Notasinya NA atau kardinalitas dari A seperti ini ya, seperti harga mutlak, tapi untuk himpunan ini bacanya adalah kardinalitas atau banyak anggota A. Ya, ini dibaca kardinalitas dari A ya. Contohnya adalah yang pertama, himpunan B sama dengan X bila mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau B sama dengan apabila kita enumerasi anggotanya, hasilnya menjadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinalitas dari B sama dengan 8 ya. Kalau kita hitung, banyak anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyak anggota B atau kardinalitas dari B adalah 8. Yang kedua seperti ini, misalkan himpunan T sama dengan kucing A, Amir, 10, paku. Maka kardinalitas dari T sama dengan 5. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang himpunan kosong atau null set. Ya, himpunan dengan kardinal sama dengan 0 kita sebut dengan himpunan kosong atau null set. Notasinya adalah bisa kita lihat lingkaran di silang ya, atau kurung kurawal kosong. Jadi himpunan yang banyak anggotanya itu 0 atau kardinalitasnya 0, maka kita sebut dengan himpunan kosong. Contohnya adalah E sama dengan X bila mana X kurang dari X ya. X kurang dari X berarti NE-nya sama dengan 0. Beda halnya apabila ini ada tanda sama dengannya. X kurang dari sama dengan X, maka dia punya anggota. Tapi kalau seperti ini, berarti kardinalitasnya adalah 0. Kemudian yang kedua, P adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Ya, tidak ada orang Indonesia yang pernah ke bulan, sehingga NP-nya sama dengan 0. Atau contoh yang ketiga, A sama dengan X, bila mana X adalah akar persamaan kuadrat, X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ya, ini tidak punya akar ya harusnya ya, sehingga NA-nya juga sama dengan 0. Ya, keterangannya himpunan seperti ini ya, kurung kurawal double seperti ini dapat kita tulis menjadi kurung kurawal dengan dalamnya adalah notasi himpunan kosong seperti ini. Ya, kemudian himpunan seperti ini ya bisa dilihat dapat juga ditulis sebagai himpunan kosong di dalam himpunan. Ya, ini himpunan kosong dalam himpunan lagi ya. Ya, kemudian yang ketiga, apabila ada bentuk himpunan seperti ini, himpunan yang anggotanya himpunan kosong, maka dia merupakan bukan himpunan kosong ya, karena ia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Ya, perlu diingat apabila ada bentuk seperti ini, kurung kurawal di dalamnya ada himpunan kosong, dia bukan himpunan kosong ya, karena memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Selanjutnya, hubungan antar himpunan. Yang pertama adalah himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Ya, dalam hal ini, B kita katakan sebagai subset dari A. Ya, apabila kita balik A-nya di depan, berarti A adalah subset dari B, atau A himpunan bagian dari B. Ya, kalau kita gambar dalam diagram Venn, maka dia menjadi seperti ini ya. A subset dari B. Setiap himpunan A, setiap elemen himpunan A adalah anggota himpunan B. Contoh seperti ini, 1, 2, 3 adalah subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Atau seperti ini, 1, 2, 3 subset dari 1, 2, 3. Ya, N subset Z, subset R, subset C ya. N adalah bilangan asli, Z bilangan bulat, R bilangan rasional, C bilangan kompleks. Himpunan bilangan asli
subset dari himpunan bilangan bulat, subset dari himpunan bilangan real, subset dari himpunan bilangan kompleks. Ya, kemudian teorema untuk himpunan bagian atau subset. Untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subset A. Kemudian yang B, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jadi, himpunan bagian itu adalah himpunan itu sendiri dan juga himpunan kosong, serta anggota himpunan lain selain A dan himpunan kosong. Kemudian yang C, jika A subset B dan B subset C, maka A subset C. Ya, saya ulangi ya. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri atau A subset A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Ya, jadi himpunan bagian dari A adalah himpunan itu sendiri, himpunan kosong, dan anggota himpunan A yang lain selain A dan himpunan kosong. Ya, himpunan kosong subset A dan A subset A, maka himpunan kosong dan A kita sebut dengan himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Ya, jadi himpunan kosong dan A kita sebut dengan improper subset. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3 dan himpunan kosong adalah improper subset dari A. Ya, selain improper subset, berarti yang lain adalah 1, 2, 3, 1, 2, dan 2, 3. Ya, jadi kalau kita list atau kita daftar semua anggota himpunan bagian dari A, maka kita dapatkan himpunan bagian dari A adalah 1, kemudian 2, 3, kita list satu-satu ya. Ini boleh dipisahkan dengan koma, kemudian 1, 2, kemudian 2, 3. Ya, ini adalah subsetnya A ya. 1 subset A, 2 subset A, 3 subset A, 1, 2 subset A, 2, 3 subset A. Nah, 1, 2, 3 dan himpunan kosongnya adalah improper subset. Nah, ini adalah subsetnya. Ya, ternyata semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kurang 1 ya. Apa yang kurang 1? 1, 3 ya. 1, 3 belum. Ya, 1, 3 harusnya ada 8 ya. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Totalnya ada 8 karena rumus untuk menghitung banyak anggota himpunan bagian adalah rumusnya 2 pangkat N ya. Jadi totalnya harus ada 8 karena ini banyak anggotanya adalah 3. Selanjutnya, himpunan bagian sejati atau proper subset. Ya, notasinya A proper subset B. Ya, tanpa sama dengan. Kalau subset tadi ada sama dengannya, kalau proper subset tidak ada sama dengannya. Ya. A proper subset dari B jika semua anggota dari A juga merupakan anggota dari B, tetapi paling tidak ada satu elemen C di mana C bukan anggota A, tetapi C anggota B. Ya, jadi beda yang sama yang tadi itu. Kalau yang tadi itu memungkinkan anggota himpunan A sama dengan B, kalau yang ini anggota A itu hanya bagiannya dari B tapi tidak mungkin sama dengan. Ya, jadi ada satu elemen C di mana C bukan anggota A tapi C anggota B ya. Jadi di sini B-nya itu lebih banyak ya. B lebih banyak anggotanya ya, tidak sama dengan. B anggotanya lebih banyak ya, maaf. Contoh seperti ini ya. Nah, ini di sini ada satu himpunan yang bukan anggota A proper subset B. Ya, A subset B berbeda dengan A proper subset B. Ya,
A subset B, A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Ya, jadi kalau yang subset itu memungkinkan untuk sama, tapi kalau proper subset itu A-nya tidak sama dengan B. Ya, A adalah himpunan bagian sebenarnya dari B. Ya, contoh 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, 3. Ya, A subset B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Gitu ya. Selanjutnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian hingga A proper subset C dan C proper subset B, yaitu A adalah proper subset dari C dan C adalah proper subset dari B. Ya, silahkan dipikirkan jawabannya, karena penyelesaiannya ini untuk latihan mandiri. Baik, silahkan dikerjakan dan dipikirkan penyelesaiannya. Nanti kita akan bahas di forum yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.